Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sunardi, dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Kudus. Akan menjelaskan mata kuliah saya yang akan saya ampu, yaitu tentang hukum dan otonomi daerah. Adapun metode yang akan saya gunakan adalah dengan DIK, yaitu Differential Interactive Assessment. Perlu kita ketahui bahwa ini adalah merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikasi dosen yang kita harapkan khususnya dari aspek pengajaran. Ya. Mata kuliah hukum dan otonomi daerah ini memiliki bobot 2 SKS. Ini adalah 2 SKS teori. Kemudian pada mata kuliah hukum dan otonomi daerah ini akan saya bahas dan akan membahas tentang satu, yaitu berkaitan dengan konsep dasar pemerintah daerah. Yang kedua, yang penting, tentang etimologi studi pemerintah daerah. Yang ketiga, yaitu perkembangan pemerintah daerah di Indonesia. Ini sangat penting karena baru ada pemilihan pileg, pilpres, pilkada yang baru saja terlaksana. Yang keempat adalah konsep desentralisasi, dekonsentralisasi, otonomi daerah. Yang kelima adalah tentang analisis kelayakan pembentukan daerah. Karena identifikasi yaitu yang berkaitan dengan urusan pemerintah dan konferen serta urusan pemerintah daerah. Yang ketujuh yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah, juga menyangkut manajemen sumber daya alam, sumber daya manusia, juga yang ada di pemerintah daerah, ya, tentang di kabupaten, kota, terutama baik itu kabupaten, kota, yakni tingkat 2 maupun provinsi tingkat 1, gubernur. Kemudian juga tentang keuangan daerah yang meliputi tata kelola, sumber-sumber keuangan dan pengelolaan tentang APBD, menjadikan kabupaten atau kota atau provinsi yang good government, ya. Kemudian cara penyampaian, ya, cara penyampaian pembelajaran ini diharapkan adalah para mahasiswa mampu dan memahami tentang hukum dan otonomi di daerah, ya. Dan juga akan mahasiswa bisa mengetahui teori-teori sistem pemerintahan yang baik, government baik di pusat maupun di daerah. Juga diharapkan tahu tentang bagaimana penganggaran keuangan di daerah baik di tingkat 1, tingkat 2. Juga diharapkan mengetahui sistem yaitu kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini penting sekali, res politika. Nah, ini penting karena yang selama ini kadang kala tumpang tindih. Nah, sebagai ilmuwan atau calon sarjana akan mampu untuk menguasai tentang peranan, wewenang, dan batasan sebagai eksekutif bagaimana, sebagai legislatif itu bagaimana, sebagai yudikatif bagaimana, jangan sampai campur aduk saling menguasai tumpang tindih. Adapun sistem pembelajaran ini diutamakan adalah peran aktif daripada mahasiswa dengan cara yaitu kolaborasi, diskusi kelompok sesama mahasiswa. Dengan demikian akan terjadi saling asah-asih dan asuh dan merupakan wahana untuk pengembangan teori-teori yang ada dan tahu tentang kondisi yang ada sekarang ini tentunya. Nah, itu dengan diskusi itu mahasiswa akan mampu dan mau mengerti tentang hukum dan otonomi daerah. Itu penting. Dan juga ada penugasan. Setelah itu mahasiswa saya beri penugasan yang akan dikumpulkan melalui LMS di
Universitas Muhammadiyah Kudus itu. Nah, adapun yang perlu saya sampaikan juga, pembelajaran ini dilaksanakan 16 kali pekan, 16 kali pekan ya. Di mana pekan pertama yaitu 6 kali pertemuan dan 1 kali pertemuan UTS, dan 7 pekan yang kedua yaitu 6 kali pertemuan dan 1 pertemuan berupa UAS dalam rangka untuk mengevaluasi serta untuk mengoptimalkan mahasiswa sehingga giat belajar mandiri, sistem belajar mahasiswa aktif. Istilahnya saya ceritakan itu, beliau harus aktif dengan cara saya buat UAS. Nah, ini. Adapun bobot mata kuliah ini yaitu kita hitung. Untuk penugasan itu adalah 50%, ya. Kemudian diskusi saya beri bobot 20%, UTS 10%, UAS itu 20%. Ini kalau kita gunggung kumpul atau kita jumlah menjadi 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah hukum dan otonomi daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi sebelum materi kita mulai seperti biasa, marilah kita semua selalu manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, taufik hidayahnya. Kita semua masih diberi kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan alhamdulillah pada pertemuan pagi hari ini kita bisa bertemu lagi akan membahas mata kuliah hukum otonomi daerah. Saya tanya, ini benar di semester 5 ya? Iya. Terima kasih. Kemarin materi tentang apa? Hukum dan otonomi daerah. Oh, hukum dan otonomi daerah juga ini akan saya menindaklanjuti dan akan saya lebih jelaskan lebih rinci ya. Baik, akan saya mulai tentang teori-teori dalam pemerintahan daerah. Ya, kita ketahui bersama ya, setelah kita melaksanakan pileg, pilpres, ya, pileg itu baik pilihan legislatif, baik anggota DPRD tingkat 2 kabupaten maupun kota madya, DPRD tingkat 1 maupun DPR pusat. Sudah kita memilih, sudah melalui proses-proses jurdil, juga kita melaksanakan adanya pilpres, juga pilihan kepala daerah baik kabupaten, kota madya, provinsi dalam hal gubernur. Perlu diketahui bersama, negara kita adalah negara kesatuan berbentuk republik, sehingga berbeda dengan bentuk pemerintahan seperti monarki atau federal. Monarki kerajaan itu seperti negara Arab, Inggris, kalau federal itu di negara Amerika contohnya. Kalau di republik itu kesatuan itu termasuk Jepang itu ya. Baik, sebelum kita membahas tentang teori dalam pemerintahan daerah, akan saya sampaikan yaitu atau pembukaan tentang pemerintah daerah. Jadi negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Okay. Sehingga di situ kalau kita tadi sudah saya sampaikan, kalau di Indonesia itu presidensial, kalau federal itu Amerika, monarki Arab. Nah, kemudian sistem pemerintahan kita ketahui adalah bagaimana hubungan mengendalikan pemerintahan ini sehingga aman, nyaman, dan bisa meningkatkan kesejahteraan di rakyatnya. Ya, kemakmuran rakyatnya, maka perlu dibentuk hubungan antar lembaga negara. Dalam hal ini kita pakai trias politika.
yaitu memisahkan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Perlu diketahui, eksekutif itu siapa? Eksekutif adalah presiden dan wakil presiden. Dalam melaksanakan tugasnya, presiden dan wakil presiden dibantu oleh para menteri. Ya, menteri yang terpilih di kala ini ada yang dari profesional, ada yang dari partai. Ya, kamu ketahui banyak partai yang masuk di kabinet. Ya, kabinet dalam hal ini menteri. Fungsi tugas utama menteri adalah membantu program-program pemerintah dalam hal ini eksekutif. Ya, itu ya. Nah, eksekutif bisa presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, sampai kepala dinas, baik kepala dinas provinsi maupun kepala dinas kabupaten, di mana gubernur maupun bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekda, sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugas itu, bupati maupun gubernur juga dibantu oleh wakil gubernur dan wakil bupati maupun wakil kota aja yang baru saja kamu pilih kemarin, ya, yang ramai sekali itu adalah memilih eksekutif. Eksekutif itu siapa? Adalah fungsinya adalah melaksanakan, ya, undang-undang, melaksanakan undang-undang, ya. Presiden atau wakil presiden atau menteri atau gubernur yang kamu pilih kemarin itu apa toh? Adalah melaksanakan, ya toh, undang-undang salah satunya, ya, undang-undang yang telah mengalami proses persetujuan oleh legislatif itu adalah dilaksanakan oleh eksekutif. Paham ya? Sampai di sini mungkin saya lanjut ya, biar cepat ya. Kemudian juga apa fungsi eksekutif? Ya, eksekutif adalah pembuatan eksekutif adalah, ya, pelaksanaan undang. Kemudian kalau legislatif itu apa? Legislatif tadi ya yang sudah saya terangkan ke depan, yang baru saja kamu pilih, DPR D2 kabupaten atau kota madya, DPRD 1 adalah tingkat 1. Apa dia itu? Membuat undang-undang salah satu, tapi banyak. Salah satu, yang kedua adalah sebagai fungsi pengawasan, satu pengawasan di dalam pelaksanaan undang-undang. Jadi misalnya bupati, kota, wali kota yang melanggar undang-undang atau dalam pelaksanaan penggunaan anggaran yang tidak sesuai akan diawasi oleh apa? Legislatif. Jadi walaupun pinter kaya apa, bupati atau kota madya, wali kota, itu semua pelaksanaan harus mendapat persetujuan dari DPRD, terutama nyangkut apa? Anggaran. Ya, anggaran ini penting ya. Ini jadi bukan terus bebas, itu tidak bebas. Ya, sehingga perlu koordinasi. Misalnya saya jadi pemilihan bupati ya, itu apa yang saya rencanakan di dalam pembangunan di misalnya di Kudus ya, kita harus mengalami proses penganggaran dari bawah ke atas, ya, pelaksanaan, dan itu mendapat persetujuan dari DPRD. Sama, gubernur harus bebas menggunakan uang miliaran triliunan tanpa kendali oleh DPR. Tidak, mengalami proses yang namanya sidang di komisi, ya, misalnya di Kudus itu ada komisi A, B, C, D, E. Kalau di pertanian itu adalah B. Semua program pemerintah itu yang lewatnya dinas pertanian misalkan maupun dinas sosial itu masuk di komisi B. Kalau Kudus ya, mungkin Jepara dan Pati Rembang mungkin di komisi, saya tidak paham, tapi Kudus itu jadi masuk di komisi B. Nanti mbok ajoke anggaran,
dari Dinas Pertanian. Nah, disetujui enggak? Oh, ini enggak setujui Pak, enggak penting Pak, anggaran enggak ada Pak. Karena anggaran itu diperoleh dari apa? Sumber anggaran APBD 2 adalah kepada PAD ya. Terus sedikit ya, ini saya lanjutkan sedikit ya. Kemudian tentang yudikatif itu dari MA, MK, KY dan BPK. Ini saya itu saja. Saya lanjutkan mungkin sampai di sini tentang otonomi daerah. Sebelum saya menyampaikan di materi, mungkin ada pertanyaan. Pak. Oh iya, Mbak Nisa. Terkait dengan otonomi daerah, apakah seperti Kabupaten Kudus, Jepara, tetap mendapatkan anggaran pusat? Kalau menurut saya itu dapat Pak. Untuk lebih rincinya mohon dijelaskan. Ya, menurut Mbak Nisa dapat. Ya. Oh ya, terima kasih, benar. Dapat, tapi perlu diketahui ya, anggaran itu ada 3. APBN itu dari pusat, APBD 1 itu dari gubernur, APBD 2 dari pemerintah kabupaten atau kota madya. APBN itu salah satu bentuk anggaran yang dikuncurkan dari pemerintah pusat ke daerah. Dalam rangka apa? Untuk meningkatkan pendapatan, lapangan pekerjaan, dan kesejahteraan. Tentu mengoptimalkan sumber-sumber daya alam yang ada. Paham ya, Mbak? Jadi dapat, Mbak? Dapat, cukup banyak. Maka misalnya, andai saya jadi bupati, saya berusaha mencari anggaran dari pusat, tidak dari anggaran APBD 2, karena APBD 2 itu terbatas. Mungkin ada pertanyaan lain yang perlu disampaikan? Saya Pak. Nama? Saya Nur Alfian. Nur Alfian, ya, Mbak Nur. Saya sudah hafal itu. Ya, pertanyaan apa Mbak Nur? Keuntungannya apa ya Pak di dalam daerah kabupaten atau kota madya dengan adanya otonomi daerah? Ya. Setahu saya ambil di Kabupaten Jepara. Dengan adanya otonomi daerah di Kabupaten Jepara, itu akan lebih berkembang dan maju. Benar, tapi saya lengkapi. Jadi keuntungan dari otonomi daerah adalah pemerintah pusat memberi kesempatan kepada daerah-daerah, terutama kabupaten, kota, atau dalam arti kota madya, mengoptimalkan sumber-sumber daya alam yang ada. Dioptimalkan guna meningkatkan pendapatan kesejahteraan seperti Mbak Nisa tadi. Dengan demikian tidak hanya bertumpu pada pemerintah pusat, tapi juga di kabupaten, bupati, wali kota mengoptimalkan. Itu ya, jelas ya. Saya lanjutkan kepada materi sebentar, ya. Nah, jadi kita ketahui bersama pemerintah daerah itu didasarkan oleh apa? Bentar ya. Ini bagaimana pemerintah itu tadi kan sudah saya singgung antara eksekutif dan legislatif, ya toh itu baik di tingkat pusat itu presiden, wakil presiden dan DPR, di provinsi gubernur, DPRD tingkat 1 dan DPR tingkat 2 itu pemerintahan. Jadi kita lanjut aja ya. Juga PowerPoint juga saya sudah kasihkan. Teori otonomi daerah. Otonomi daerah ini ada beberapa hal, kalau mungkin kurang jelas ya. Tentang apa yang disebut dengan desentralisasi. Desentralisasi adalah apa? Penekanan pentingnya desentralisasi adalah dari pemerintah pusat ke daerah. Ya, yang kedua adalah tentang kemandirian daerah. Tadi sudah saya harapkan daerah yang mempunyai sumber daya alam itu diharapkan dioptimalkan sedemikian rupa sehingga akan memberikan partisipasi pada masyarakat untuk mengoptimalkan berperan serta dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan daripada daerah tersebut. Diharapkan juga kemandirian daerah lebih optimal dan akan mengefisiensi di dalam apa birokrasi yang kadangkala masih terlalu panjang.
Kemudian struktur lembaga, ya, kalau teori kelembagaan daerah ada struktur kelembagaan, mekanisme kerja dan pembagian tugas. Kita ketahui di eksekutif, ya eksekutif itu mungkin dari presiden itu ada pembagian kewenangan, ya baik itu pada para menteri, kemudian di gubernur pembagian kewenangan kepada wakil gubernur tentunya, juga kepada para kepala UPD organisasi pemerintah daerah, yakni adalah ada kepala dinas, kepala badan. Dia bekerja sesuai dengan tupoksi tugas pokok dan fungsi masing-masing dinas. Dalam hal ini di kabupaten atau kota sama. Ini semua adalah terutama yang menyangkut anggaran tidak lepas dari tupoksi dan semua program kepala dinas yang mendukung merealisasi misi dan visi bupati terpilih itu harus mendapatkan persetujuan daripada DPR, ya. Jadi DPR dalam hal ini kalau kabupaten ya DPRD 2, kalau provinsi DPR 1, kalau pusat presiden pun di dalam memutuskan sesuatu terutama yang menyangkut anggaran harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Maju, ya. Kemudian juga pemerintah pusat menyerahkan hak kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah. Bentuk-bentuk desentralisasi di pemerintahan berupa bisa tentang dekonsentralisasi, penambahan wewenang tadi sudah saya katakan dari pusat ke daerah, kemudian delegasi penambahan wewenang dari pusat kepada daerah otonom, ya. Kalau devaluasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah otonom. Ada lagi bentuk desentralisasi yang berbentuk privatisasi adalah penyerahan tugas dan wewenang pemerintah kepada badan atau swasta pada pemerintah, ya. Mungkin sampai di sini nanti bisa kami lanjutkan, kemudian saya akan evaluasi sebentar ya tentang tadi materi yang telah saya sampaikan dari depan. Ya. Jadi, nah tentang teori-teori dalam pemerintah daerah, mungkin sudah jelas? Ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya. Oke, makasih. Tentang otonomi daerah sudah jelas ya. Jadi sekarang itu semua kewenangan itu hampir di tangan bupati atau wali kota. Tapi bukan berarti lepas seperti membuat kerajaan sendiri, tidak, tapi masih di dalam kendali, di dalam pengarahan, pengawasan, di samping oleh para legislatif juga pengawasan oleh pemerintah pusat, ya. Kemudian juga teori areal division of power tentang pembagian kekuasaan, otonomi terbatas, kemudian koordinasi efektif. Jadi apapun bentuknya pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi itu masih di bawah kendali oleh pemerintah pusat. Kemudian teori kelembagaan daerah, baik struktur lembaga sudah saya katakan tadi, mulai dari para wakil bupati atau wakil gubernur, kemudian sekda, kemudian juga kepala dinas dan kepala badan, ya. Mekanisme kerjanya tetap eksekutif, semua bentuk yang dijalankan sesuai dengan real atau aturan yang berlaku dan mendapatkan persetujuan dari legislatif. Tahu ya legislatif ya? Ada ya? DPR tadi ya, pusat ya DPR. Nah,
provinsi DPRD tingkat 1, kalau DPR tingkat 2 itu adalah untuk kabupaten kota madya. Juga tadi saya sudah jelaskan teori desentralisasi, ya. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Bukan berarti sudah jadi bupati terus buas, tidak bisa terkendali oleh pusat, tidak. Contoh kalau Kudus ya, tentang apa? Cukai yang sekian juta, ya toh? Sekian M harus setor ke pusat dalam rangka apa? Pembangunan, pemerataan, dan oleh pemerintah pusat akan ditata sedemikian rupa. Andai Kudus itu cukai tidak setor di pusat ya supaya raya. Ini contohnya antara pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah, ya. Kemudian teori kelembagaan, kemudian struktur fungsi lembaga pemerintah daerah tadi sudah saya katakan, masing-masing eksekutif sesuai dengan tupoksi, tugas pokok dan fungsi daripada dinas masing-masing. Kalau itu kepala dinas kesehatan ya sesuai dengan dinas kesehatan. Kalau dinas pendidikan dan kebudayaan, karena masing-masing kabupaten nomenklaturnya berbeda-beda. Ada yang kalau Kudus itu dinas pariwisata dan kebudayaan, kebudayaan ikut pariwisata. Kalau Pati pendidikan dan kebudayaan. Boleh-boleh saja tergantung keputusan Bupati dan DPRD setempat dalam memberikan nomenklatur atau nama UPD, organisasi pemerintah daerah, ya. Kemudian nih teori desentralisasi, mulai dari dekonsentralisasi, kemudian delegasi, devaluasi sudah saya terangkan, dan juga privatisasi, ya. Ini baik, untuk itu saya evaluasi, dan kuliah minggu depan akan saya sampaikan juga tentang sejarah pemerintah daerah di Indonesia, sehingga kamu akan lebih jelas yang selama ini kamu telah bersusah payah ikut serta sebagai pemilih, ya. Pemilih, ada yang menjadi caleg, ya ada ya. Ya, tahun yang akan datang saya doakan, siapa tahu jadi DPR semua, atau jadi bupati kan tidak tahu juga. Karena umurmu kan nyandak toh, masih 5 tahun yang akan datang, ya. Besok akan saya terangkan sejarah pemerintah daerah di Indonesia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi tadi sudah ada pertanyaan dan jawaban. Mudah-mudahan dalam pertemuan kuliah ini yang berkaitan dengan hukum otonomi daerah, kamu akan menambah pola pikir, pemikiran tentang pemerintahan. Oh, duit gitu toh. Nah, terus duit piye Pak? Sumber anggaran dari pemerintah daerah itu diantara adalah PAD, pendapatan asli daerah, yang biasa kamu ditarik pajak sedikit-sedikit itu loh. Itu diperuntukkan untuk memberikan masukan tambahan dari anggaran APBD daerah. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.